Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan disiapkan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Silahkan didengar namanya. Adel, Adnan, Izin. Andika, Anugrah, Atuf, Faisal, Farel, Fitri, Hesti, Idul, Ifal Pratama, Irham, Ifaldin, Hildawati. Sakit apa? Kita doakan temannya yang sakit cepat sembuh ya. Sudah ada yang jenguk? Bagus. Jusna Saputri, Tarlina, Sakit, Bu. sakit apa? Sejak kapan? Ya, mudah-mudahan juga cepat sembuh ya. Marsha, Asdal, Aska, Adelia, Hadir, Bu. Aulia Hofifa, Muhammad Rehan. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sudah siap belajar belum? Siap, Bu. Apa yang kamu siapkan sebelum belajar? Buku. Buku, pulpen. Perasaannya sudah siap belum? Siap. Alhamdulillah. Tadi belajar apa? IPA, Bu. Belajar IPA sama Pak Ambo ya? Ya, Bu. Jadi menyenangkan tidak tadi belajarnya? Oke. Semoga pembelajaran kali ini juga menyenangkan ya. Oke. Masih ada yang ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, teks iklan. Sudah paham kan tentang teks iklan? Sudah. Teks iklan kemarin kita sudah asesmen sumatif bukan? Sudah. Nilainya sudah tuntas semua kan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini merupakan hari pertama kita membahas materi baru kembali. Oke? Materi kita sekarang ada di pertemuan bab 3. Silahkan dibuka bukunya. Kira-kira kita membahas materi apa hari ini? Menulis artikel ilmiah populer. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang artikel ilmiah populer. Oke, jadi inilah yang akan kita bahas hari ini. Artikel ilmiah populer. Kira-kira dari materi ini, apa saja yang ingin kamu tahu? Silakan Aska. Kamu ingin memahami artikel ilmiah populer. Ada lagi tidak yang ingin ditahu dari materi ini? Oke, mau tahu tentang ciri-ciri artikel ilmiah populer. Silahkan, siapa lagi? Oke, silahkan Muspa. Apalagi yang ingin kamu ketahui dari materi ini? Silahkan Faiz. Mengenal artikel ilmiah dan populer. Oke, kamu ingin mengenal artikel ilmiah populer. Terima kasih. Bagus ya, banyak yang ingin diketahui.
Masih ada tidak yang ingin diketahui dari ini? Atau kamu punya cara belajar yang kamu harapkan dari materi ini? Ada tidak? Angkat tangan. Baik, Bu. Silahkan berdiri. Berkelompok. Mau berkelompok? Oke, sebentar kita akan berkelompok ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Oke. Anak-anakku, saya lihat tadi masih ada yang kurang konsentrasi, masih ada yang mengantuk, masih ada yang mungkin habis belajar tadi IPA, akhirnya perasaannya masih ada yang ingin di-freshkan. Betul atau tidak? Oke. Sekarang kita teknik stop dulu ya. Oke. Sekarang dengarkan kata-kata Ibu, lakukan apa yang saya perintahkannya. Silahkan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin mengajak anak-anakku untuk duduk diam sejenak, rileks, bernapas dengan kesadaran penuh. Silahkan dengarkan musik pengiring ini sebagai relaksasinya. Anak-anak, mari berhenti sejenak dari kegiatan yang kita lakukan. Sekarang cobalah untuk duduk rileks, tanpa menyandar di kursi, badannya boleh ditegakkan. Usahakan bahu kiri dan bahu kanannya sejajar. Telapak tangan boleh diletakkan di atas meja atau di atas paha senyaman mungkin. Jika sudah nyaman, coba hirup udara dari hidungnya. Silahkan rasakan udara yang masuk. Kemudian buang udara secara perlahan lewat mulut. Rasakan udara hangat yang masuk dan keluar melalui mulutnya. Lakukan berulang-ulang 3-5 kali. Sampai merasa segar kembali. Oke, hirup kembali melalui hidungnya dan keluarkan melalui mulut. Rasakan perutnya mengempis saat udara dikeluarkan. Oke, jika sudah dirasa cukup, silahkan dihentikan. Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan teknik stop tadi? Segar kembali, ada yang mengatakan rileks. Baik kembali ya. Oke, berarti sudah siap belajar? Siap. Sekarang kita lihat materinya. Sekarang coba perhatikan di layar di depan. Ada yang tahu tidak tentang karya ilmiah populer? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang karya ilmiah populer? Tidak. Mau tahu tidak? Mau. Oke. Terus, saya mau bertanya. Kira-kira apakah sama antara karya ilmiah populer dengan karya ilmiah? Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Ada yang mengatakan iya? Atau menyatakan tidak semua? Oke, bagus. Sebentar kita lihat apakah dia berbeda ataukah sama. Terus, kalau dilihat di sini ada 2 gambar. Ini gambar pertama dan gambar kedua. Perbedaannya di mana? Ada gambarnya ya. Terus apa lagi? Apa? Tulisannya. Kenapa tulisannya? Ada perbedaan begitu? Kalau yang ini modelnya tersusun rapi, betul sekali. Kalau yang di sini juga lumayan rapi, tapi dia menampilkan gambar. Berarti lebih santai terlihat ya. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik kembali. Di mana ya letak perbedaannya?
Silahkan dinonton materinya ya. Silahkan disimak baik-baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah. Hari ini kita akan belajar tentang artikel ilmiah populer. Materi ini merupakan materi kelas 8, kurikulum merdeka. Secara harfiah, artikel artinya karya tulis. Ilmunya berarti bersifat ilmu atau mengandung ilmu pengetahuan. Sedangkan populer sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi, pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah populer untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Hasil akhir yang diharapkan penulis adalah agar pembaca memahami gagasannya. Adapun ciri-ciri dari artikel ilmiah populer, yang pertama, ada pendapat penulis. Pendapat merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Yang kedua, ada bukti. Pernyataan diikuti bukti-bukti yang mendukung pendapat penulis. Yang ketiga, ada alasan. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Sebuah artikel ilmiah populer kadang disertai dengan keterangan ilmiah. Yang keempat, bahasanya mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Populer di sini berarti disukai karena mudah dipahami. Selanjutnya, artikel ilmiah populer juga mengandung fakta dan opini. Sebuah artikel ilmiah populer mengandung pendapat atau opini penulis dan bukti-bukti yang mendukung pendapat tersebut. Pada umumnya, kalian dapat dengan mudah mengenali sebuah pendapat karena mengandung kata-kata kunci seperti menurut saya pikir, seharusnya, sebaiknya, selayaknya. Namun, tidak semua opini atau pendapat didahului dengan kata-kata tersebut, sehingga pembaca perlu jeli mencermatinya. Perbedaan fakta dan opini. Fakta, yang pertama, hal atau keadaan atau peristiwa dan kenyataan yang benar-benar ada. Dua, dapat dibuktikan kebenarannya. Tiga, disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti dukung lainnya. Yang keempat, informasi tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan opini, yang pertama, pendapat atau tanggapan seseorang. Yang kedua, belum tentu disetujui oleh semua orang dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, dinyatakan dengan kata relatif, kira-kira, menurut pendapat, dalam, seperti, pandangan, dan perkiraan, seharusnya dan selayaknya. Empat, informasinya berubah-ubah. Dan yang kelima, bersifat subjektif. Contoh kalimat fakta. 1. Ada 5 peserta didik difabel di SMP Negeri Merdeka. 2. 4 peserta didik berjalan menggunakan truk dan seorang peserta didik memakai kursi roda. 3.
Hak kaum difabel dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Contoh kalimat pendapat. 1. Sekolah belum mendukung kegiatan untuk peserta didik difabel. 2. Bagi peserta didik yang berjalan menggunakan truk, menaiki tangga rasanya seperti mendaki gunung. 3. Sekolah sebaiknya membangun fasilitas RAM, yaitu jalan penghubung antar bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Nah, artikel ilmiah berbeda dengan artikel ilmiah populer. Jangan salah ya. Artikel ilmiah contohnya ada di sebelah kiri, sedangkan artikel ilmiah populer contohnya ada di sebelah kanan. Dari segi bentuk, kita bisa perhatikan ada perbedaan yang signifikan di sana. Perbedaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer dari segi tujuan, artikel ilmiah untuk akademisi dan peneliti, sedangkan artikel ilmiah populer untuk masyarakat umum. Dari segi bahasa, artikel ilmiah formal dan teknis, sedangkan artikel ilmiah populer sederhana dan komunikatif. Dari segi struktur, formal, pendahuluan, metode, dan lain-lain. Sedangkan artikel ilmiah populer ada lebih fleksibel. Sedangkan dari segi penyajian data, artikel ilmiah detail dan mendalam. Sedangkan artikel ilmiah populer lebih ringkas dan visual atau infografik. Nah, ini materi tentang artikel ilmiah populer. Kamu bisa menggunakan referensi lainnya sebagai tambahan. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi materinya. Ibu sudah kemas materinya dalam bentuk video. Sekarang kita diskusi kembali. Apa yang kamu dapat dari penampilan video tadi? Silahkan Faiz, silahkan berdiri Faiz. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang mengandung pengetahuan dan ditulis dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi, katanya artikel ilmiah. Saya perjelas sedikit. Artikel ilmiah populer yang bahasanya lebih ringan. Kalau artikel ilmiah bahasanya lebih baku. Dia menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam penulisannya. Tapi kalau artikel ilmiah populer, dia menggunakan bahasa yang lebih santai. Ada tidak yang dapat tadi perbedaannya? Ada tidak yang dapat tadi perbedaan dari artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer? Ayo, coba. Siapa lagi yang mau menyampaikan hasil dari pengamatan materinya? Saya, Bu. Silahkan, Fitri. Artikel ilmiah untuk akademisi dan peneliti. Artikel ilmiah populer untuk masyarakat umum. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ayo, saya mau dengar 2 orang lagi. Siapa? Siapa? Oke, silahkan. Artikel ilmiah lebih formal atau memiliki pendahuluan, metode, dan lain-lain. Sedangkan artikel ilmiah populer lebih fleksibel atau tidak kaku. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Tadi sudah di sebelah sini, di tengah, harusnya di sini juga tidak boleh kalah. Apa yang kamu dapat dari hasil pengamatan materinya? Silahkan angkat tangan. Ayo. Ya, silahkan Rehan. Betul sekali Rehan. Tepuk tangan dulu untuk Rehan. Ya, ada pendapat dan fakta yang dikandung dalam artikel ilmiah
populer. Nah, ada tidak yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya bagikan materi tambahannya dalam bentuk print. Oke, anak-anakku, tadi kita sudah berdiskusi tentang materi yang didapatkan melalui video. Untuk lebih memahami lagi, saya bagikan materi. Silahkan duduk berkelompok untuk belajar bersama tentang materi yang saya bagikan ini. Silahkan diubah posisi duduknya secara berkelompok. Seperti yang diinginkan tadi kan? Ya, tadi inginnya mau duduk berkelompok belajar bersama. Silahkan diputar kursinya berkelompok supaya lebih nyaman. Oke, berapa menit? Berapa menit waktu yang kamu butuhkan untuk membaca materi ini? Ada 10, ada 25, ada 15. Kita ambil tengahnya saja 15 ya. Oke, silahkan dipahami materinya 15 menit. Sebentar saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja setelah kamu memahami materi ini. Nih, silahkan dibaca materinya, berdiskusi dengan teman kelompoknya apa saja. Silahkan dibuka hektarnya kalau memang mau dibagi materinya dengan temannya. Ini tiap lembar berbeda, tapi boleh didiskusikan bersama. Kamu bisa berdiskusi dengan teman, hal yang berbeda kamu dapatkan. Atau bertukaran dengan teman di sampingmu tentang materinya yang kamu dapatkan. Bagaimana? Sudah dapat perbedaan? Pasti di tiap lembar ada perbedaan. Dapat? Ada masalah? Tidak? Oke, dicatat dan dipahami ya. Ini kalau mau dicatat boleh, dipahami juga boleh. Kalau bisa diingat boleh. Tiga menit lagi ya. Sekarang habis untuk membaca materinya. Saya akan membagikan lembar kerja beserta kartu yang akan kamu susun secara berurutan, membedakan antara artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Jadi di sini ada dua jenis teks. Jadi di kertas ini ada dua jenis teks, kamu harus susun berdasarkan jenisnya. Ya, paham tidak? Paham? Oke, silahkan disusun berdasarkan jenis artikel ilmiah populer dengan artikel ilmiah. Lalu setelah kamu susun baik-baik, silahkan ditulis di lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Kamu boleh tulis jawabannya di sini. Paham? Oke, terima kasih. Sekarang kita bagikan lembar kerjanya. Disusun berdasarkan urutannya. Lalu diperbaiki tempatnya kembali. Nah.
Silahkan. Ini silahkan disusun berdasarkan urutannya. Jadi kan ini ada artikel ilmiah, ada artikel ilmiah populer. Kamu cari ciri-cirinya yang masuk di sini. Iya. Yang ini juga disusun. Yang ini juga disusun sesuai dengan jenis artikel ilmiah. Ini artikel ilmiah populer, susun juga sampai 10. Paham ya? Lalu ditulis di lembar kerjanya. Paham? Oke, terima kasih. Ada masalah? Silahkan disusun, kan ada 2 jenis. Ini ada artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer. Cari teman-temannya artikel ilmiah populer, cari juga teman-temannya artikel ilmiah. Kan di sini ada nomor 8 2 nomor. Nomor 7 2 nomor. Toh, dia cari ini. Paham ya? Tapi pastikan apakah dia tidak salah tempat di sini. Nah, itu. Oke? Oke, sekarang kita diskusi kembali. Setelah Ibu bagikan LKPD-nya, berapa menit yang kamu butuhkan, yang kalian butuhkan untuk mengerjakan LKPD? Ada 10? 15? Oke. 10 atau 15? Oke, kita ambil 15 menit lagi kita kerjakan LKPD. Silahkan dikerjakan. Kalau ada masalah, hubungi Ibu. Sepuluh menit lagi. Kalau sudah, silahkan ditulis di lembar kerjanya. Tujuh menit lagi. Silahkan ditulis di lembar kerjanya kalau sudah selesai. Ya, kenapa?
Oke, Ibu sudah ambil nilai keaktifan kelompoknya. Sekarang bagaimana? Waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Oke, bagus. Sudah selesai semua? Oke. Jadi sekarang waktunya kita kita presentasi bersama. Mana suaranya kelompok 1? Oke, kelompok 2 mana? 3? Kelompok 3 sudah? 3, 4, oke, 5, 6, oke, mantap. Sekarang waktunya kita presentasi. Oh iya, di bagian bawah ada gambar tentang perasaannya belajar hari ini. Lihat di LKPD-nya. Ada gambar di sini? Apakah kamu sedih, senang, atau bahagia? Silahkan dilihat dan dipilih gambar mana yang mewakili perasaan belajar hari ini. Sudah dipilih? Oke, sekarang waktunya kita presentasi.
Siapa yang mulai? Oke, di sana. Ingatkan kembali, anak-anakku, silahkan diperhatikan teksnya. Diperhatikan teksnya juga dengan temannya punya, apakah sama atau beda. Yang sama boleh angkat tangan menyampaikan pendapatnya, Bu, kami sama jawabannya dengan kelompok ini. Kalau ada yang beda, disampaikan pula. Bu, kami berbeda. Silahkan dibacakan jawabannya. Paham? Oke. Saya persilahkan anak-anakku. Dari kelompok berapa tadi? Oke, dengarkan baik-baik anak-anakku. Di sini kelompok 4 sudah mau mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 4 berhak memilih kelompok satu kelompok yang menanggapi kelompoknya. Apakah jawabannya sama atau beda? Nanti kelompok 4 yang pilih sendiri. Jadi, semua kelompok silakan perhatikan dari kelompok yang tampil. Paham? Oke. Saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnisa Putri. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis, artikel ilmiah populer. Tujuan penulisan, bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa dan gaya penulisan, menggunakan bahasa yang lebih santai, sederhana, mudah dipahami, tanpa banyak istilah teknis. Struktur dan format, struktur lebih fleksibel, bisa berbentuk esai atau narasi yang tidak selalu mengikuti format penelitian. Sumber dan data, berdasarkan penelitian atau teori ilmiah tetapi disajikan dengan data yang diringkas atau disederhanakan agar mudah dipahami. Oke. Kalau ilmiahnya bisa diserahkan ke temannya. Artikel ilmiah. Tujuan penulisan, ditunjukkan untuk menyampaikan hasil penelitian atau kejadian ilmiah secara mendalam kepada komunitas akademik atau profesional. 3. Bahasa dan gaya penulisan, menggunakan bahasa formal, teknis, dan spesifik sesuai bidang ilmu serta penulisan yang sistematis. 4. Struktur dan format, biasanya mengikuti struktur yang baku seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. 5. Sumber dan data, menggunakan data yang diambil dari penelitian asli atau kajian mendalam dengan referensi dengan sumber yang terverifikasi. Itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilahkan kepada kelompok 4 untuk memilih temannya yang menanggapi jawabannya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 saya persilahkan untuk menanggapi. Oke, saya persilahkan untuk menanggapi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 memberikan kesempatan untuk kelompok kami. Saya sepakat dengan jawaban kelompok 4 karena jawaban dengan kami sama. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi jawabannya sama dengan kelompok 4. Oke. Saya persilahkan kelompok 4 untuk kembali ke tempatnya. Kelompok
1, silahkan ditunjuk kelompok berapa lagi yang tampil. Kelompok 6. Kelompok 6. Oh, kita begini nanti kita begini dan naik. Silahkan kelompok 6. Kasih mic, Nak. Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan presentasikan jawaban kami. Oke, silahkan. 1. Artikel ilmiah populer. Ditunjuk untuk menyampaikan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara mendalam kepada akademik atau profesional. Menggunakan bahasa yang lebih santai, sederhana, dan mudah dipahami tanpa banyak istilah. Struktur lebih fleksibel. Berdasarkan penelitian atau teori ilmiah. Ditunjuk untuk akademis. Membahas topik secara mendalam dan menyeluruh. Terkadang menggunakan grafik, tabel, atau diagram. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei pada 100 siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Wolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan gadget lebih dari 5 jam memiliki tingkat kecemasan dan stres tinggi. Oke, bisa temannya lagi yang lain membaca. Saya bisa sendiri. Artikel ilmiah. 2. Bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, menggunakan bahasa formal, teknis, dan spesifik, sesuai bidang ilmu serta penulisan yang sistematis, biasanya mengikuti struktur yang baku seperti abstrak, pendahuluan metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Menggunakan data yang diambil dari penelitian asli atau kajian pendalam dengan referensi dan sumber yang terverifikasi. Ditujukan untuk masyarakat umum atau lebih sering menggunakan ilustrasi, foto, atau grafik menarik untuk membuat pembaca lebih tertarik. Sarapan tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mental. Di era digital saat ini, banyak anak dan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget daripada bermain di luar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6. Tepuk tangannya mana? Kamu mau kelompok berapa? Kalian mau kelompok berapa yang menanggapi? 2. Oke, kelompok 2. Oke, kita serahkan. Silahkan kelompok 2 untuk menanggapi dari jawaban kelompok 6. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menanggapi hasil diskusi kalian. Jawaban saya serahkan kepada rekan saya karena ada beberapa jawaban dari kelompok 6 yang berbeda dengan jawaban kami. Artikel ilmiah populer. Nomor 2, bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Nomor 3, menggunakan bahasa yang lebih santai, sederhana, dan mudah dipahami, tanpa banyak istilah teknis. Nomor 4, struktur lebih fleksibel, bisa berbentuk esai atau narasi yang tidak selalu mengikuti format penelitian. Nomor 5, berdasarkan penelitian atau teori ilmiah, tetapi disajikan dengan data yang diringkas atau disederhanakan agar mudah dipahami. Nomor 6, ditujukan untuk masyarakat umum atau pembaca non-spesialis. Nomor 7, hanya membahas poin-poin penting atau
menarik dari topik tersebut tanpa analisis mendalam. Nomor 8, lebih sering menggunakan ilustrasi, foto, atau grafik menarik untuk membuat pembaca lebih tertarik. Nomor 9, sarapan tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mental dan prestasi belajar. Nomor 10, di era digital saat ini, banyak anak dan remaja yang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget daripada bermain di luar. Oke, terima kasih atas tepuk tangan dulu untuk teman kelompok 2 yang menanggapi. Sudah selesai presentasinya, silakan turun. Enggak, sebenarnya gadget. Sebenarnya Teman-teman mendengarkan kelompok untuk baik, jawabannya semuanya ada yang sama, ada yang berbeda. Namun setelah kita mendengarkan presentasi, jawaban yang paling tepat antara artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah jatuh kepada kelompok 2, 1, dan 3. Tepuk tangan dulu. Sudah tepat jawabannya. Yang lain masih ada kekeliruan sedikit. Ciri-cirinya masih ada yang tertukar beberapa. Sekarang kita simpulkan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silahkan Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah itu berbeda. Karena tujuan ilmiah populer adalah bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan ilmu dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, menggunakan bahasa yang lebih santai, sederhana, dan mudah dipahami. Struktur yang lebih fleksibel bisa berbentuk esai atau narasi yang tidak selalu mengikuti format peneliti. Berdasarkan penelitian atau teori ilmiah, tetapi disajikan dengan data yang ringkas atau sederhana agar mudah dipahami. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi sudah betul apa yang dikatakan oleh teman kita, temannya yang bernama Faiz. Tepuk tangan dulu untuk teman. Jadi kesimpulannya memang berbeda ya antara artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Kalau artikel ilmiah itu tulisannya lebih resmi, tulisannya lebih baku. Kalau tulisan dari artikel ilmiah populer dia lebih santai. Kemudian orang yang dituju juga berbeda. Orang yang dituju dalam teks ilmiah populer adalah masyarakat umum. Sedangkan kalau artikel ilmiah dia yang dituju adalah peneliti atau akademisi. Oke, saya harap di sini bisa dipahami apa itu teks ilmiah populer dan bagaimana perbedaannya antara ilmiah populer dengan ilmiah karya tulis ilmiah. Sudah bisa dibedakan belum? Sudah, Bu. Ya, jadi karena sudah bisa dibedakan, nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah kita fokus ke ilmiah populer. Teks ilmiah populer berikutnya kita akan mencari informasi penting yang terkandung dalam teks ilmiah populer. Sepakat? Sepakat. Oke. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Nah, sekarang sampaikan seberapa paham kamu belajar bahasa Indonesia hari ini. Angkat tangannya, berapa poin pemahamannya 1 sampai 5? Ada berapa? 4. 4. 5, 3, oke, ada 5, ada 4, ada 3. Oke, terima kasih. Jadi hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa anak-anakku sudah mengenal yang namanya teks ilmiah populer. Betul atau tidak? Betul. Oke, terima kasih. Rasanya bahagia tidak belajar hari ini? Bahagia. Saya juga bahagia. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.
Silahkan ditutup bukunya, kita tutup pembelajaran kita persiapkan lalu berdoa. Yang piket kumpul buku, ketua kelompok silahkan kumpul lembar jawabannya. Silahkan dikumpul lembar jawabannya. Silahkan dikumpul lembar jawabannya. Oke, terima kasih. Sudah siap semua? Silahkan. Sudah dikumpul bukunya? Oke. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi